Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Impact Kids hari ini, Jumat 25 Desember 2020. Ibu Giarti mengucapkan selamat hari Natal buat semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian di hari Natal yang istimewa ini. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, kita akan membuka Alkitab kita. Kita lihat dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 1 sampai 7. Yuk kita bersama-sama membukanya dan kita membacanya. Setelah itu kita akan berdoa ya. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, itu ayat yang akan kita pelajari hari ini dari Lukas 2 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kita mengawali Impact Kids hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Di hari Natal yang spesial ini kami dapat berjumpa kembali bersama-sama untuk belajar firman-Mu. Tuhan tolong dan Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan melihat beberapa fakta mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Fakta yang pertama adalah mengenai waktu kelahiran Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, kita bisa mengetahui bahwa Tuhan Yesus lahir pada masa kerajaan keempat dari Kekaisaran Romawi di bawah pemerintahan Kaisar Agustus, di mana pada masa kerajaan keempat ini Kaisar Romawi sedang mengalami kejayaan yang luar biasa. Dia menjadi kerajaan yang sangat besar, menguasai banyak negara dan kekuasaannya makin luas. Nah, pada waktu itu Kaisar Agustus memerintahkan kepada semua warganya untuk melakukan sensus. Dan Yusuf sebagai keturunan Daud, dia harus kembali ke daerahnya yaitu yang bernama Betlehem. Makanya dia pergi dari Nazaret menuju Betlehem untuk melakukan sensus di sana. Nah, hal ini mengenai waktu kelahiran Tuhan Yesus itu seperti menjadi penggenapan dari nubuatan dari Nabi Daniel, di mana Daniel pernah berkata bahwa pada masa kerajaan yang keempat itu Allah yang Maha Kuasa itu akan datang dan mendirikan kerajaan yang tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Dan hari ini pada waktu kerajaan yang keempat di bawah kekaisaran Kaisar Agustus itu Tuhan Yesus lahir. Fakta yang kedua adalah mengenai tempat kelahiran Tuhan Yesus. Seperti dalam kitab Mika, kita dapat bersama-sama pernah mendengar dalam sekolah minggu bahwa mengenai tempat kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelumnya, bahwa Yesus akan lahir di kota yang bernama Betlehem. Betlehem artinya adalah rumah roti. Dan disitulah Tuhan Yesus lahir. Dia kemudian akan menjadi roti hidup bagi setiap kita. Nah, mengenai tempat kelahirannya sudah digenapi karena pada saat Yusuf dan Maria melakukan pendaftaran dalam sensus yang diberikan oleh Kaisar Agustus, Maria sedang mengandung dan sudah mengandung, waktunya akan melahirkan. Dan akhirnya Maria melahirkan di Betlehem, di kota Daud, di mana Raja Daud sebagai bapa leluhurnya juga dilahirkan di sana. Dan Yesus sebagai keturunan Daud, dia harus dilahirkan di Betlehem. Fakta kedua sudah digenapi. Yesus lahir di Betlehem.
fakta yang ketiga mengenai peristiwa yang terjadi pada kelahiran Tuhan Yesus, kita dapat melihat bahwa Yesus, pada waktu Yesus lahir, Tuhan Yesus tidak mendapat penginapan atau rumah yang layak untuk bersalin, karena semua orang pergi ke Bethlehem untuk mengadakan sensus dan penginapan semuanya sudah penuh. Yang masih kosong hanyalah sebuah kandang domba. Dan akhirnya Maria melahirkan bayi Yesus di kandang itu. Dan bayi itu diletakkan di dalam palungan dan dibungkus dengan kain lampin seperti yang telah diberitakan sebelumnya. Fakta yang ketiga sudah digenapi juga. Ya, akhirnya kita dapat melihat dari Lukas pasal yang kedua ini bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias yang dijanjikan itu. Dia sudah datang ke dalam dunia memberikan hidupnya menjadi hadiah yang terbaik bagi umat manusia. Kedatangannya ke dalam dunia oleh karena kasihnya kepada kita orang berdosa, supaya setiap kita yang berdosa akan menerima anugerah keselamatan dari Dia. Syaratnya apa? Syaratnya kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus saja sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Wah, seru sekali ya. Kalau kita melihat dari kisah dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7, kita dapat melihat bagaimana rencana Allah itu digenapi dan Allah sanggup menggunakan berbagai macam cara untuk menggenapi rencananya. Bahkan melalui sistem-sistem yang ada di dunia ini, Allah sanggup menggunakan itu untuk menggenapi karya penyelamatan bagi umat manusia. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita terus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di hari Natal yang istimewa ini, mari kita miliki arti Natal yang sesungguhnya. Kalau buat Bu Giarti, kalau ditanya apa arti Natal buat kamu, Bu Giarti akan menjawab, Natal buat Bu Giarti adalah Allah, kasih Allah yang telah nyata di dalam dunia. Dibuktikan dengan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Kasih Allah itu telah menjadi nyata. Nah, kita akan dengar bersama-sama apa arti Natal buat kamu, apa arti Natal buat guru-guru yang lain. Yuk kita bersama-sama mendengarnya. Natal buat saya adalah cinta kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk lahir ke dunia dan menyelamatkan kita semua yang percaya kepadanya. Arti Natal buat saya adalah tentang hadiah istimewa yang diberikan Tuhan bagi saya secara pribadi dan bagi dunia. Hadiah istimewa yang diberikan Tuhan itu membawa sukacita yang besar bagi kita semua, yaitu lahirnya Yesus Kristus ke dunia ini sebagai juru selamat kita semua. Saya bersyukur karena mendapatkan hadiah istimewa itu dari Tuhan. Dan untuk mengungkapkan rasa syukur saya kepada Tuhan, saya mau bersaksi, saya mau berbagi, saya mau peduli kepada sesama. Selamat merayakan hari Natal tahun 2020. Kiranya damai dan sukacita Tuhan senantiasa menyertai kita. Sekali lagi, selamat merayakan hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Makna Natal bagi saya adalah berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, baik secara langsung maupun secara online. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dunia, karena kerinduan Bapa untuk berkumpul dengan anak-anaknya di sorga, dengan semua anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke anak-anak, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Arti Natal buat aku adalah kasih Tuhan yang sangat besar sebagai kado terindah di dalam hidup aku. Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Wah, luar biasa. Setiap orang tentunya punya arti Natal yang berbeda.
Tetapi satu hal yang sama, bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu untuk kamu dan untuk saya, untuk menyelamatkan kita semua, dan untuk memberikan hidup yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Yuk kita terus menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita ya. Dan selamat hari Natal sekali lagi, selamat menyambut tahun baru 2021. Kita terus diberkati Tuhan, kita terus berharap kepada Tuhan, kita terus bersandar hanya kepada Tuhan. Sampai bertemu kembali dalam Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Impact Kids.